Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat gambar panorama di Enscape 2.7 for SketchUp. Ini gue bikin karena ada yang komen ya di YouTube gue, ada yang minta bikinin panoramic view, cuman gue lupa siapa. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bingung-bingung bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau memang pertanyaannya bagus, nanti sekalian gue jadiin konten juga. Anyway, seperti biasa kalau misalkan di video ini nanti ada iklan, tolong jangan di skip ya teman-teman. Oke, mantap. Thank you. Sekarang kita langsung mulai aja videonya. Jadi di sini pertama-tama gue udah download modelingnya. Ini gue nggak bikin sendiri modelingnya. Gue download dari SketchUp textureclub.com. Ini punyanya Tiliana Lianage. Buat teman-teman yang mau pakai modelingnya, teman-teman bisa langsung download di sini juga. Jadi teman-teman di sini untuk ngerender panoramiknya, pertama settingannya tuh ada di bagian visual setting nih teman-teman. Visual setting, kemudian teman-teman ke bagian capture. Kayak yang capture paling kanan ini. Nah di sini paling bawah ada tulisan panorama resolution. Nah untuk panorama cuma ada pilihan low, normal, dan high. Kalau udah di sini teman-teman close, cara ngerendernya itu ada di bagian ini nih teman-teman. Tetapi sebelum kita render teman-teman, di sini gue pengen ngasih tahu untuk tips apa aja kalau misalkan teman-teman mau bikin panoramic view. Yang pertama, teman-teman gunakan HDRI. Soalnya kalau misalkan nggak pakai HDRI, di sini awannya tuh masih polos banget. Kalau misalkan teman-teman nggak ada HDRI, teman-teman bisa download banyak yang gratisan di Google, teman-teman cari aja. Tapi kalau misalkan memang teman-teman udah mepet banget nggak sempet cari HDR image-nya, teman-teman juga masih bisa atur untuk si awan-awannya itu lewat visual setting, kemudian teman-teman ke atmosphere. Di sini pada bagian bawah ada pilihan clouds. Ini untuk ngatur si awan-awannya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini gue saranin pakai SDRI. Kenapa? Supaya moodnya tuh jadi beda. Nah, gimana caranya masukin SDRI image? Di sini di bagian source-nya teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih yang skybox. Kemudian di sini teman-teman langsung klik aja yang load skybox from file. Nah, di sini gue udah download dari Google, kita pakai aja salah satunya. Ini kita langsung open aja. Kita bisa lihat di Enscape-nya, langsung dia moodnya berubah banget kan teman-teman. Nah, di sini tips berikutnya kalau misalkan udah pakai SDRI image teman-teman, di sini pastikan yang brightness point as sun direction-nya teman-teman centang. Ini tuh buat apa sih? Jadi kalau misalkan kita uncheck, kemudian di sini sun brightness-nya kita naikin. Nah, jadi dia tuh ada dua teman-teman, ada dua sun, sun matahari, ada dua matahari. Satu yang dari HDRI image, yang satu lagi adalah yang dari Enscape-nya. Maka dari itu brightness point as sun direction kita harus cek supaya yang matahari dari Enscape tadi ini hilang teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ini normalize the average brightness, teman-teman juga bisa centang. Nah, fungsi yang bawah ini buat apa? Jadi intinya kita mengatur secara manual brightness HDRI kita. Nih ada tulisan to the value set below. Jadi kita ngatur nilainya itu dari bar yang ada di bawah ini maksudnya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur untuk sun brightness-nya. Sun brightness ini pengaruhnya tuh ke bagian modelingnya kita ya. Nah ini kan HDR image-nya kan lagi sunset, jadi sun brightness-nya juga jangan terlalu terang teman-teman. Terus udah gitu di sini image-nya teman-teman juga bisa atur untuk color, temperatur dan sebagainya. Pokoknya teman-teman di sini tinggal ngulik sendiri aja. Nah ini motion blur teman-teman, motion blur-nya jangan ke kanan ya. Kalau misalnya ke kanan ntar dia ngeblur soalnya. Kemudian ini ada lens flare. Lens flare itu untuk mataharinya nih, bisa kita lihat dia ada bulat-bulat seperti ini kan. Itu lens flare. Kalau misalnya ke kiri dia nggak ada. Nah jadi keren. Pokoknya ini teman-teman tinggal ngulik-ngulik sendirilah untuk efek-efeknya. Kemudian juga di sini di rendering ada exposure-nya teman-teman bisa mainin. Oke, kalau misalkan dirasa udah cocok, kita langsung pilih aja titik berdiri kita mau di mana untuk si panoramiknya. Misalkan kita ini kan ada 3, kita bikin di tengah aja. Kalau udah di sini kita langsung pilih yang bagian kanan bawah ini yang render panorama. Di sini kalau misalkan bagian bawahnya nih teman-teman tools yang nggak ada, teman-teman bisa klik kanan, teman-teman klik yang Enscape capturing, ada 2 itu. Kita render. Kalau dari sini kita buka Enscape-nya, dia prosesnya akan menjadi seperti ini.
Kalau udah selesai di render, sekarang filenya teman-teman belum bisa buka, jadi teman-teman harus ke bagian kedua. Kedua ini ada pilihan yang manage upload. Di sini gue udah ada 3. Ini tadi 2 pertama gue coba sendiri. Ini yang ketiga kita. Di sini kemudian ada pilihan upload panorama, ini untuk view. Kemudian ada do more, ini untuk delete sama untuk save panorama to file. Di sini kita coba save panorama to file, maksudnya itu seperti apa? Dia akan menjadi gambar yang gepeng seperti ini teman-teman. Nah, yang seperti ini. Dan kalau misalkan kita mau membuka gambar panoramiknya secara bagus, teman-teman bisa diputar-putar. Kita di sini klik yang upload panorama to cloud. Kalau dari sini dia akan nge-upload sebentar. Kalau dari sini kita klik sebelahnya itu fly to panorama position. Tadi akan otomatis ngebuka browser dan ada QR code-nya bahkan teman-teman. Nah, ini ada QR code-nya. Kemudian di sini dia akan otomatis bisa diputar seperti ini. Nah, oke. Udah ngerti ya teman-teman kalau gitu. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.